ke-932 terdakwa Fadar Rahman dan 3 kapal yang dituntut hukuman Bareskrim Polri dalam kasus kabar lainnya, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 2 buron kasus narkotika jaringan disergap militer Israel di perairan Siprus. Kejaksaan Agung menangkap dan menetapkan seputar korupsi, pemirsa. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menetapkan 3 tersangka dalam kasus. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran di tengah ancaman yang ada di Indonesia seperti narkoba, korupsi, bahkan terorisme, apakah Pancasila masih relevan sebagai ideologi negara kita? Padahal kita tahu bahwa Pancasila tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara dan juga ancaman apa saja yang dapat melemahkan nilai-nilai tersebut. Sebelum lanjut lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, dan keyakinan yang dijadikan dasar dalam menjalankan sebuah negara. Ideologi ada 2 jenis. Ideologi tertutup. Ideologi ini bersifat kaku, tidak bisa diubah, dan biasanya dipaksakan kepada masyarakat. Yang kedua, ideologi terbuka. Ideologi ini lebih fleksibel, bisa menyesuaikan perkembangan zaman, dan juga tidak menghilangkan nilai dasarnya. Nah, Pancasila sendiri masuk dalam ideologi terbuka. Hal ini karena nilai-nilainya tetap sama, tetapi penerapannya dapat berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Contohnya dulu, gotong royong dilakukan secara langsung. Sekarang dapat dalam bentuk donasi online maupun kegiatan masyarakat secara digital. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila tetap relevan selama kita mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penggunaannya, ada banyak nilai-nilai yang mengancam Pancasila. Contohnya yang pertama itu adalah narkoba. Narkoba bisa merusak generasi bangsa, menghilangkan kesadaran, serta menghancurkan masa depan. Hal ini jelas sekali menantang nilai-nilai Pancasila yang menganut nilai kemanusiaan. Ngapain lo? Nah, untuk nilai yang kedua, itu adalah terorisme. Terorisme ini menciptakan keresahan dan ketakutan yang ada di masyarakat, bahkan bisa sampai memecah belah masyarakat. Nah, terorisme ini sangat jelas merusak nilai-nilai Pancasila, yang padahal nilai Pancasila itu menganut nilai persatuan dan kesatuan. Ya, jadi selanjutnya yang ketiga itu adalah korupsi. Korupsi ini merugikan negara dan juga merugikan banyak orang gitu, karena korupsi ini mengambil hak yang bukan miliknya dan juga tidak sesuai dengan keadilan sosial. Misi Pak. Iya Pak. Ada apa ya? Ini ada dana dari pusat untuk penanganan banjir Bekasi. Bisa dibaca nih. Ada dana 4 miliar. Dari pusat ya Pak? Makasih Pak. Jadi dapat apa Pak? Kita dapat 4 miliar. Jadi 4 miliar sebenarnya untuk masyarakat Bekasi yang kebanjiran. Cuma 1 miliar lah untuk kita sendiri nggak apa-apa sebenarnya. Dari 3 miliar kita alokasikan ke daerah masyarakat. Tapi memang gitu boleh Pak. Nggak apa-apa. Saya udah 5 tahun loh di sini. Nggak apa-apa, saya nggak pernah ketahuan. Apalagi saat kemarin nyalek kan saya juga keluar. Masa saya nggak balik modal? Saya harus balik modal. Apalagi tahun depan udah ada pemilu lagi yang baru. Oke, nanti kalau dipisah sama yang tadi gimana? Sudah itu nggak apa-apa. Ya gampang lah mainnya lah. Jangan. Cah, mana baru mana mati. Sana pergi kamu. Tidak membayar pajak gitu. Jadi warga-warga kita itu masih kurang kesadaran untuk membayar pajak. Udah bulan 3 nih, nggak bayar pajak loh. Syukur. Iya.
Nah, emang buat apa sebaik pajak? Ya buat bangun fasilitas. Ya, gitu. Pajak di korupsi, bro. Excel. Yang terakhir itu adalah disintegrasi bangsa. Dengan hal-hal seperti isu politik atau kayak SARA, itu bisa ikut juga melemahkan negara kita. Weh cuy, nih perang di tambang emas Papua menewaskan 30 orang sih. Coba. Nggak make sense kayak gini. Suku-suku ini emang suka bikin masalah. Emang gitu terus cuy. Orang timur emang gini kan. Emang berantem. Ya, kami dari kelompok ideologi ingin meminta maaf bahwa tadi hanya untuk keperluan tugas semata. Ya, tidak bermaksud untuk menyerang satu kelompok tertentu. Ya, maaf kepada teman-teman timur kami, kita sama-sama terlebih Gratia. Sorry. Maaf, sorry. Saya media doang guys, maaf ya. Berbagai ancaman tersebut, sebenarnya Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai solusi loh. Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk kita sebagai masyarakat. Penerapannya dapat dimulai dari hal yang sederhana seperti bersikap jujur, saling menghargai, menjaga toleransi, peduli antar sesama, dan juga taat terhadap peraturan. Nah, apabila nilai-nilai tersebut sudah dijalankan dengan baik, maka ancaman terhadap bangsa dapat diminimalisir. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di tengah tantangan zaman di Indonesia, Pancasila tetap menjadi fondasi penting untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga nilai-nilai Pancasila, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Menurut kalian, apa ancaman terbesar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia?